Tujuannya gini loh, membuat sebuah karangan yang ada di sekitar kalian. Tapi tentukan temanya dulu. Atau judulnya apa kira-kira yang cocok. Kok misalnya ada di kelas atau di sekitar sekolah. Ayo, apa kira-kira? Bukan bundaran doang. Apa yang ada? Pohon apa lagi? Nah terus? Rumput, batu. Buat ceritanya apa? Kan tentang pojok baca ya? Iya kan? Untuk mempermudah membuat sebuah cerita ataupun karangan, lihat apa yang ada di pojok baca itu. Nah, apa yang ada coba? Dari situ bisa kamu kembangkan menjadi sebuah cerita menarik. Ya kan? Membuatnya. Coba jujur, sudah atau tidak? Enggak pala, Sir. Enggak pala. Enggak palanya di mana? Sulit apa enggak? Saya bilang tadi, bolehlah satu paragraf itu minimal 4 atau 5 baris sebagai langkah awal untuk menulis. Ya. Misalnya ini mau dirombak, dia di sininya. Ini alinianya. Ini kan ke alinea. Sementara kan tadi saya bilang satu alinea itu bisa berisikan 3 atau 4 baris untuk mempermudah kerja. Karena apa? Ini masih langkah awal. Kalau sudah terbiasa itu akan ini. Ini kan di sini, habiskan dulu. Udah kemari. Semacam itu. Nah, nanti kalau misal dibuat kayak gini, ini dia. Misal ceritanya habis di sini ya. Ini satu alinea. Kita masuk alinea baru kemari. Ya. Ini karena mungkin ada faktor ketidakbiasaan sehingga agak terasa sulit kan. Apalagi selain itu kesulitannya. Jadi ulangi, Sir. Nggak diulangi sih. Yang kamu buat tadi kayak mana? Saya tidak minta bahwa itu kan udah buat satu paragraf kan. Hanya kan nanti dibentuk sebuah ini satu cerita. Cuma kan belum kita tampilkan kan. Sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana untuk membuat sebuah karangan itu? Kalau Injo di mana ya Injo? Di halamannya, Sir. Di halamannya bagaimana? Yang sulitnya di mana coba? Nggak ada. Hah? Loh, ada sulitnya apa enggak? Enggak ada. Kalau Wahyu sama siapa ada kesulitan apa enggak? Ketika membuat sebuah karangan. Apa yang termasuk sulit? Di mananya? Alur ceritanya, Sir. Mencari alur ceritanya. Kalau Wahyu apanya? Sama juga. Sama juga. Menyambungkan kata demi kata agak terasa sulit. Terjadi karena apa? Tidak pernah membuat karangan. Saat tiba-tiba disuruh, terasa sulit. Udah berapa paragraf itu? Satu paragraf. Sebetulnya paragrafnya bukan gitu kayak kita buat tadi kan. Itu bukan satu paragraf. Saya bilang tadi kan kalau kita buat satu paragraf atau paragraf baru, agak majukan sedikit. Ya, coba diulang kembali coba. Cerita tentang apa? Perpustakaan. Mungkin kan agak sedikit paham kira-kira yang di perpustakaan itu ada apa aja. Nah, buku cerita terus apa lagi? Sejarah apa lagi? Dongeng terus apa lagi? Pelajaran. Jadi kan tadi tugasnya kan membuat satu cerita ya atau satu karangan yang berhubungan dengan
perpustakaan. Boleh misal kamu buat judulnya perpustakaan sekolah. Untuk mempermudah kan bisa pernah masuk perpustakaan kan? Nah, coba kamu ceritakan apa-apa aja yang ada di perpustakaan tadi sering kamu sebutkan. Ya. Kalau buat karangan judulnya boleh sama. Cuman kadang di bagian ya judulnya boleh sama kan? Hanya saja kan pemahaman konsep yang mau dibuat apa. Untuk mempermudah kerja kan? Kalaupun kalian misal yang berlima ini mau buat karangan atau cerita tentang sekolahku silakan aja. Tapi kan tidak semua akan sama dalamnya. Walaupun mirip tapi setidaknya bahasa depan berbeda. Satu paragraf. Tidak, Sir. Apa judul karangannya? Di sekitar sekolahku. Iya, coba. Di sekitar sekolahku banyak pepohonan, banyak bunga, dan di depan kelas masing-masing dihiasi berbagai bunga. Di antara halaman terletak bundaran yang dihiasi bunga kelapa. Di sekolahku ada perpustakaan, banyak buku yang dibaca. Oke, terima kasih. Apakah mengarang itu sulit? Enggak sulit. Kalau udah ada yang siap? Loh, kalau enggak sulit kenapa ada yang belum siap? Masih mikir. Mikirin apa pacarnya? Itu Bu Rani di sana sangat happy Bu Rani. Ibu kantinnya. Nah, ada yang selesai satu paragraf? Ada. Coba bacakan dulu Kak. Siapa? Ayo. Di sekolahku ada banyak kantin dan setiap kantin Judulnya dibaca dulu. kantin sekolahku. Di sekolahku ada banyak kantin dan setiap kantin jajanannya berbeda-beda. Ada gorengan, nasi goreng, dan lain sebagainya. Di berbagai kantin ada banyak jajan yang kami sukai. Oke, terima kasih. Taman kelasku. Di sebelah kelasku terdapat taman yang sangat indah. Di taman tersebut terdapat pepohonan, bunga-bunga, dan tanaman yang sangat indah. Kami merawat semua tanaman tersebut secara bergiliran. Kami bergiliran untuk menyiram, mencabuti terbiar, dan menjaganya. Oke, terima kasih. Ini apakah sulit untuk membuatnya? Coba jujur, sulit atau tidak? Sulit, Sir. Topinya Bang yang bagus Bang topinya. Kenapa? Saya mau nanya, kenapa terasa sulit? Coba jujur. Kayak gitu, Sir. Yang mana? Jarang kali. Mungkin baru pertama suruh mengarang. Iya, Sir. Iya. Udah dapat berapa paragraf? Baru satu. Satu paragraf. Itu udah agak susah menyambungkannya. Enggak. Jadi paragraf kedua bisa lagi. Bisa. Kalau Bian gimana? Insya Allah bisa, Sir. Jujur aja kalau memang payah bilang payah. Payah. Payahnya di mana? Saat menyambungkan. Caranya gitu menyambungkannya. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Satu, karena tidak terbiasa membuat karangan, ya kan? Yang kedua, bisa saja karena tidak pernah membaca buku ataupun mungkin jarang membaca buku. Kalau kita sering membaca buku, maka pembendaharaan kita akan lebih gampang untuk menyatukan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Oke ya? Thank you. Udah siap buat karangannya? Coba bacakan si Fikri, coba karangannya. Apa judulnya? Perpustakaan. Iya, coba. Di perpustakaan itu banyak buku dan enggak buku. Bermacam-macam buku yang judulnya berbeda. Misalnya buku pelajaran, buku tentang sejarah, dan buku cerita. Contoh judul buku antara lain Si Pahit Lidah, Si Pitung, buku hadis, buku bercerita hewan, dan buku pelajaran. Di dalam perpustakaan setiap Kuatkan suaranya. banyak siswa yang datang untuk belajar dan membaca buku yang berbeda dan juga ada peraturannya. Contohnya adalah satu, tidak boleh ribut di dalam perpustakaan. Dua, buku tidak boleh dicoret-coret. Tiga, setelah selesai meminjam buku harus dikembalikan. Itulah cerita tentang perpustakaanku yang aku kenal. Oke, terima kasih ya. Sulit apa enggak membuat karangan tentang perpustakaan? Enggak. Kalau Alfian sulit? Kalau enggak sulit, kenapa belum siap gitu? Sulit? Sulitnya di mana? Di mana yang sulitnya? Coba kemari matanya. Di mana sulitnya? Di mana sulitnya? Enggak, cerita sulitnya di mana gitu? Hah? Membuat karangannya sulit atau tidak itu pertanyaannya? Sulitnya di mana? Nah, coba di mana?
Nggak pandai mengarang karena apa? Nggak pandai mengarang. Enggak baru kali ini mengarang. Mengarang, oke, terima kasih. Jawab jangan jujur. Mengarang itu sulit atau tidak? Tidak terlalu. Sikit. Enggak, menurut kalian sulit atau enggak? Kolega sulit. Sulit, kenapa sulit? Ya. Apa yang pengen nyarinya? Mengarangnya. Mengarangnya. Apa yang paling mengarangnya di mana yang paling sulitnya? Mencari yang sulit. Menyambungkan kata-katanya. Karena mungkin ini baru pertama. Iya, Kira-kira suka apa nggak mengarang nantinya? suka sih. Sukanya di mana? Sukanya di situ sih. Cuma menceritakan buku cerita gitu. Oke, terima kasih ya. Hai. Coba apa judul karangannya? Buka maskernya. Ya, coba apa judulnya? Iya, coba. Ruang perpustakaan adalah ruang di mana murid-murid membaca buku seperti buku-buku cerita dan lain-lain. Misalnya cerita Timun Emas, kisah Danau Toba, dan berbagai buku cerita lainnya. Di perpustakaan ada banyak sekali buku. Di perpustakaan kita juga boleh meminjam buku, tetapi kita juga harus menjaga buku-buku yang kita pinjam. Tapi bukan berarti kita tidak memulangkannya. Oke. Lebih gampang menulis atau lebih gampang gini. Kalau misal ke perpustakaan, seandainya datang ke perpustakaan, lebih enak menuliskan atau menjelaskan? Menjelaskan. Kenapa lebih enak menjelaskan? Lebih enak sih. Enaknya di mana? Enggak capek-capek nulis. Nggak capek-capek nulis, karena mungkin malas nulis. Oke, thank you ya. Kan begini kan Bu, 1 jam sebelum proses pembelajaran dimulai, kurang lebih 30 menit, anak-anak saya suruh untuk membuat sebuah karangan. Ternyata banyak dari anak-anak kita yang memang belum paham bagaimana membuat karangan sebenarnya. Bisa saja terjadi karena mungkin kurang membaca, kemudian jarang membaca buku. Nah, dari kacamata ibu lah, pengamatan ibu, dari penjelasan saya tadi, kira-kira apa ya yang harus dioptimalkan agar anak-anak lebih maksimal lagi untuk belajar mengarang itu sendiri? Ya mungkin saya tambah ya, untuk dari segi mengarang mungkin anak-anak ini seharusnya lebih banyak diajak, misalnya selain membaca buku, lebih sering terjun langsung misalnya ke tempat-tempat yang tempat-tempat umum yang bisa mereka dapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Mungkin itu Pak. Mungkin Oke, Ibu Yus terima bisa kasih menambahin. Ibu Yus. Ada bisa nambahin Ibu? Bisa disimpulkan bahwa kesulitan anak saat membuat sebuah karangan bisa dipastikan karena mungkin salah satu penyebabnya adalah jarangnya mereka membaca buku. Nah, di sini SD 06 Rantau Utara berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pojok baca yang ada di sekitar sekolah dengan menyediakan beberapa buku sebagai referensi anak-anak untuk dibaca, kemudian dipahami. Selanjutnya, jika pun anak-anak akan membuat sebuah cerita tentang apapun itu, jika referensinya banyak, akan mempermudah kerja atau cara anak-anak menyampaikan sebuah tulisan atau sebuah karangan yang akan mereka tuangkan dalam sebuah tulisan. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu lainnya untuk mengatasi bagaimana kesulitan anak-anak dalam mengarang. Intinya adalah tetap berpikiran positif, tetap semangat, tetap mengajar yang terbaik buat anak dengan memberikan peluang dan waktu bagi mereka untuk memanfaatkan perpustakaan atau pojok baca sebagai referensi mereka nantinya untuk menjadi seorang penulis yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.